Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 79. Jangan berpikir untuk pergi sekarang karena kamu ada di sini. Jiang Chen berencana untuk segera berangkat ke kota matahari berputar. Karena kejadian baru-baru ini, tidak ada cara bagi kelompok itu untuk terus tinggal di kota bulan perak. Selain itu, dia sendiri tidak ingin tinggal di kota bulan perak untuk jangka waktu yang lama. Kota matahari berputar terletak di pusat provinsi Qi, jadi akan butuh waktu cukup lama bagi mereka untuk sampai di sana. Big Yellow, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pergi dari sini ke Whirling Sun City? Jiang Chen bertanya. Jika kita berjalan dengan kecepatan yang sama seperti sebelumnya, kita akan membutuhkan waktu lebih dari 10 hari. Kita hampir tidak akan mampu tiba tepat waktu di tempat kompetisi. Namun, jika Anda bersedia menggendong kami di punggung Anda dan menerbangkan kami ke sana, kami akan tiba di sana dalam waktu singkat. Kata si kuning besar sambil tertawa. Dia mencoba memanfaatkan Jiang Chen demi keuntungannya sendiri. Jangan pernah berpikir tentang itu. Jika Raja Iblis kecil itu bisa datang sebelum kompetisi dimulai, kita juga bisa datang. Jiang Chen mencibir. Anjing ini masih belum melupakan fakta bahwa ia menggendong Jiang Chen terakhir kali, jadi ia berusaha mencari kesempatan untuk membalasnya. Si kuning besar adalah seseorang yang memiliki banyak pikiran buruk. Kamu rugi kalau tidak menggendongku. Tidak tahukah kamu berapa banyak orang yang saling bertarung demi menggendong makhluk superior sepertiku? Big Yellow sangat narsis. Ekspresinya saat ini hanya muncul pada mereka yang menganggap diri mereka sebagai makhluk superior. Ketiganya berjalan cepat ke arah yang mengarah ke Whirling Sun City, tetapi setelah berjalan hanya beberapa mil, mereka tiba-tiba mendengar beberapa binatang berteriak di belakang mereka. Jiang Chen berbalik dan melihat 3 binatang iblis udara yang kuat terbang ke arah mereka. Di atas setiap binatang iblis berdiri 3 prajurit Mortal Core. Mereka semua mengeluarkan niat membunuh dari tubuh mereka, dan 2 dari mereka bahkan membawa senjata tempur. Hanya dengan melihat dan merasakan aura haus darah, Jiang Chen tahu orang-orang ini akan mendatanginya. Seperti yang diharapkan, Yin Zongcheng ini tidak mau menyerah. Dia bahkan tidak datang ke sini sendiri, dia mengirim orang lain. Dia tidak hanya tidak akan menyinggung Raja Iblis kecil, dia juga akan bisa membalas dendam. Jiang Chen mendengus dingin. Senyum kejam muncul di wajahnya. Berhenti di sana. Kau tidak bisa lari kemanapun. Seseorang berteriak keras dari belakang seekor binatang iblis. Detik berikutnya, 3 binatang iblis menghalangi jalan Jiang Chen, dan 6 prajurit Mortal Core melompat turun dari binatang iblis tersebut. Pria yang memimpin berusia 40-an atau 50-an tahun, dan ekspresi membunuh terlihat di wajahnya. Dia menatap Jiang Chen dengan marah. Pria ini adalah prajurit Mortal Core akhir, dan dia jauh lebih kuat dari Yan Zanyun dan Li San Yue dari Kota Merah. Total ada 9 orang. Dari 8 orang lainnya, 4 di antaranya berada di alam inti mortal akhir dan setingkat dengan Yan Zanyun, sementara 4 lainnya berada di alam inti mortal tengah. Jika kelompok ini pergi ke Kota Merah, mereka akan dengan mudah menghancurkan keluarga manapun yang menghalangi jalan mereka. Mencoba pergi tanpa mengatakan apapun setelah kau membunuh anakku. Wali kota memberikan muka kepada Raja Iblis kecil, tetapi aku, Liu Weiwang, tidak pernah menyetujuinya. Orang tua itu berteriak dengan marah. Jiang Chen tiba-tiba menyadari bahwa Liu Weiwang di depannya ini mungkin adalah kepala keluarga Liu di kota bulan perak. Dia baru saja membunuh tuan muda keluarga Liu, jadi wajar saja jika mereka ingin membalas dendam. Tentu saja, meskipun keluarga Liu adalah keluarga yang kuat, mereka tetap tidak dapat mengirim terlalu banyak prajurit tingkat tinggi pada saat yang bersamaan. Selain itu, di antara binatang iblis udara di alam inti mortal awal ini, salah satunya pasti dikirim oleh rumah wali kota. Keberadaan Jiang Chen jelas telah diperhatikan oleh pihak istana wali kota. Begitu Raja Iblis kecil pergi, pihak istana wali kota akan menggunakan keluarga Liu untuk menangani mereka. 9 prajurit Mortal Core melepaskan energi mereka yang kuat dan menyudutkan Jiang Chen dan kelompoknya. Energi mereka meliputi sekeliling, memastikan bahwa tidak ada cara bagi Jiang Chen untuk melarikan diri. Namun, Jiang Chen tidak pernah berencana untuk melarikan diri. Kelompok seperti ini tidak cukup kuat untuk memaksanya melarikan diri. Saya sarankan Anda untuk segera pergi dan memberi jalan bagi saya. Jangan sia-siakan hidup Anda di sini. Tidak mudah untuk mencapai alam Mortal Core. Jiang Chen berkata, dia benar-benar menasihati mereka demi kebaikan mereka sendiri. Haha, dasar bocah sombong. Karena kau berani membutakan tuan muda kami, aku akan mencincangmu menjadi pasta daging hari ini. Seorang prajurit inti mortal akhir mulai tertawa terbahak-bahak. Dia dikirim oleh rumah wali kota. Kelompok ini tidak pernah menganggap serius Jiang Chen. Dalam pikiran mereka, dengan kekuatan kolaboratif dari mereka bersembilan, selama lawan mereka pasti akan mati selama dia bukan prajurit inti surgawi.
Tempat ini tidak jauh dari kota Silver Moon. Meskipun merupakan tanah datar, terkadang masih ada orang yang lewat. Banyak orang bisa merasakan niat membunuh di area tersebut, jadi mereka melihat ke arah kelompok itu. Pertarungan besar seperti itu jarang terjadi akhir-akhir ini. Apa yang terjadi? Sepertinya mereka akan bertarung. Bukankah itu kepala Liu dari keluarga Liu? Lagi pula, bukankah mereka adalah prajurit berpangkat tinggi dari rumah wali kota? Apa yang telah dilakukan pemuda ini hingga menyinggung wali kota dan keluarga Liu pada saat yang bersamaan? Dia pasti akan tamat. Seseorang mengenali Liu Weiwang dan para prajurit berpangkat tinggi dari rumah wali kota. Meskipun mereka tidak tahu bagaimana pemuda ini menyinggung kedua petinggi kota bulan perak, jelas bahwa pemuda ini akan dikutuk hari ini. Sudah cukup omong kosongnya, ayo kita serang bersama dan bunuh pemuda ini dan anjingnya. Jangan bunuh gadis itu, dia akan diberikan kepada Tuan Muda Yin Ren. Seseorang berteriak keras. 9 prajurit Mortal Core melepaskan energi mereka pada saat yang sama, menyerang Jiang Chen dan kelompoknya. Kakak. Saat menghadapi 9 prajurit Mortal Core, Big Yellow tidak menunjukkan sedikit pun tanda takut. Sebaliknya, dia berteriak kegirangan. Dia melompat dan berubah menjadi sinar emas. Seperti anak panah yang lepas dari busurnya, dia melompat maju dan menekan seorang prajurit Mortal Core tingkat menengah ke tanah. Anjing mati, matilah untukku sekarang. Prajurit itu marah, bagaimana mungkin ia bisa ditekan oleh seekor anjing. Ia baru saja kehilangan muka yang sangat besar. Ia mencoba melawan dengan sekuat tenaga, tetapi yang membuatnya ngeri, ia menemukan bahwa ia bahkan tidak dapat mengendalikan energi yuannya sendiri setelah ditekan oleh Big Yellow. Seolah-olah ada gunung besar yang menimpanya. Ia hampir tidak bisa bergerak. Sialan kau, tak ada gunanya melawan. Big Yellow membuka mulut besarnya dan menggigit kepala prajurit itu, darah pun langsung muncrat keluar. Setelah membunuh seseorang hanya dalam 1 detik, Big Yellow melompat ke arah pria lain sekali lagi. Kakak Jiang Chen, biarkan aku yang mengurus Liu Weiwang. Yan Chen Yu berkata sambil bergerak dan menghalangi Liu Weiwang. Seorang gadis kecil yang rapuh mencoba menghentikanku. Liu Weiwang mendengus dingin. Dia memukul telapak tangannya dengan kuat ke arah Yan Chen Yu. Kekuatan seorang prajurit inti mortal akhir benar-benar menakjubkan. Menghadapi serangan kuat Liu Weiwang, ekspresi Yan Chen Yu tidak pernah berubah. Dia mendorong telapak tangannya ke depan, dan telapak tangannya mengeluarkan kabut putih yang memudar. Kabut putih itu langsung menutupi sekeliling dengan udara dingin. Memukul. Ketika telapak tangan Yan Chen Yu dan Liu Weiwang bertabrakan, Liu Weiwang terpaksa mundur oleh serangan itu meskipun momentumnya bagus. Ini bukanlah bagian yang paling menakutkan. Kengerian yang sebenarnya adalah lengan Liu Weiwang yang tertutup oleh embun beku putih. Detik berikutnya, seluruh lengannya tertutup oleh es padat, dan energi dingin kemudian mengalir ke tubuhnya, membuatnya menggigil dan gemetar. Apa? Liu Weiwang berteriak tak percaya. Bagaimanapun, dia adalah seorang pejuang inti mortal akhir. Dia tidak akan menyerah begitu saja. Dia buru-buru mulai menggetarkan energi yuannya, menghancurkan es yang menutupi lengannya. Meskipun esnya sekarang sudah hilang, dia telah kehilangan semua rasa di lengannya karena embun beku. Liu Weiwang menatap gadis cantik di depannya dengan ekspresi ketakutan. Pikirannya telah terbalik oleh kengerian itu. Tubuh dingin. Bibir Liu Weiwang bergetar. Dia sekarang bisa merasakan kekuatan luar biasa dari tubuh Yan Chen Yu. Tepat pada saat ini, teriakan mengerikan terdengar di sampingnya. Prajurit inti mortal akhir dari rumah wali kota berteriak ketakutan, menggaruk wajahnya sendiri. Kabut hijau mengalir keluar dari tubuhnya. Teriakan lelaki tua itu hanya berlangsung selama 3 detik sebelum ia jatuh ke tanah. Tubuhnya hitam semua, dan ada banyak lubang di seluruh wajahnya akibat terkikis oleh racun yang mematikan. Racun. Anak ini bisa menyerang dengan racun. Seseorang berteriak, Anda dapat mendengar ketakutan dalam suaranya. Teriakan lain terdengar. Big Yellow telah mencabik-cabik prajurit Mid Mortal Core lainnya menjadi beberapa bagian. Prajurit Mortal Core itu hampir tidak dapat dikenali. Dalam waktu yang sangat singkat, 4 dari 9 orang tewas. Big Yellow telah membunuh 3 prajurit Mid Mortal Core, dan Jiang Chen telah membunuh seorang prajurit Latte Mortal Core. Bahkan yang terkuat, Liu Weiwang, terluka oleh serangan Yan Chen Yu. Kelima pria lainnya semuanya sangat ketakutan. Mereka tidak lagi memiliki aura mendominasi di sekitar mereka. Sebaliknya, mereka menatap kedua manusia dan anjing di depan mereka dengan ngeri. Sebenarnya siapa kelompok ini? Bagaimana mereka bisa begitu kuat? Demi surga, bagaimana ini bisa terjadi? Anjing itu terlalu kejam, dia baru saja membunuh 3 orang. Para prajurit Mid Mortal Core itu tidak ada apa-apanya di hadapannya. Ini terlalu kejam.
Pemuda itu bisa melepaskan racun yang mematikan, dan bahkan bisa membunuh seorang prajurit inti mortal akhir. Racun mematikan semacam ini sangat langka. Gadis cantik itu bahkan lebih mengerikan, bahkan Liu Weiwang menderita kerugian saat menyerang di sini. Dari mana para jenius ini berasal? Bagaimana mungkin aku tidak pernah mendengar tentang mereka? Jangan bilang mereka adalah beberapa jenius baru dan pemberontak dari 4 sekte besar. Banyak penonton yang terkejut dengan situasi ini. Pertarungan yang awalnya tidak menegangkan, berubah menjadi sesuatu yang tidak dapat dipercaya. Cara mereka memandang kedua manusia dan anjing itu kini berubah total. Kau, beraninya kau membunuh seorang pria dari rumah wali kota. Kau sangat berani. Liu Weiwang meneriakkan sesuatu yang sama sekali tidak berguna. Kepala Liu, lawannya kuat. Apa yang harus kita lakukan? Seorang lelaki tua berbisik dan bertanya dengan ekspresi pucat. Sepertinya wali kota sendiri yang harus datang sendiri. Ayo berangkat. Liu Weiwang berkata dengan dingin. Setelah itu dia bersiul, dan binatang iblis yang sebelumnya terbang berputar-putar, segera turun dari udara. Mencoba untuk pergi. Jiang Chen tidak pernah membiarkan musuh yang mencoba membunuhnya lolos tanpa hukuman apapun. Ia mengacungkan jarinya seperti pedang, dan dengan kedua tangannya ia melepaskan 3 sinar jari surya tunggal. Sinar-sinar itu melesat di udara dan mengenai tubuh ketiga binatang iblis itu. Ah! Ketiga binatang iblis itu berteriak nyeri pada saat yang sama. Mereka jatuh seperti layang-layang yang talinya putus. Darah mereka memenuhi langit, dan setelah mereka jatuh ke tanah, mereka menjadi sunyi senyap. Binatang iblis inti mortal awal bahkan tidak dapat menahan satu serangan pun dari 6 jari matahari Jiang Chen. Apa? Seseorang berteriak tidak percaya. Xiao Yu, serang. Jiang Chen berteriak dengan dingin. Ya. Yan Chen Yu menjawab. Telapak tangannya mulai bergerak seperti sedang menari, dan beberapa lapisan kabut es muncul dan mulai bergerak menuju Liu Weiwang. Aku tidak percaya kalau aku tidak bisa menghadapi tubuh dingin ini dengan kemampuanku. Liu Weiwang memperkuat jiwanya, senjata tempur tingkat rendah muncul di tangannya. Dia menggunakan senjata tempur itu untuk menyerang Yan Chen Yu dengan ganas. Jika Yan Chen Yu masih merupakan prajurit inti fana awal yang sama seperti saat dia berada di Kota Merah, dia mungkin bukan tandingan Liu Weiwang. Namun, sekarang, Yan Chen Yu telah menerobos ke alam inti fana tengah dan telah menggabungkan kristal beku 10.000 tahun ke dalam tubuhnya. Bahkan monster di kolam itu terbunuh olehnya. Tidak perlu menyebutkan Liu Weiwang ini. Retakan. Yan Chen Yu melancarkan serangan es yang kuat dan langsung membekukan Liu Weiwang menjadi patung es. Serangan lapisan es sedalam 3 kaki itu tidak hanya membatasi pergerakan Liu Weiwang, tetapi juga merenggut nyawanya.